Gimana? Udah nonton Incantation? Nah, kepercayaan akan kekuatan spiritual berikut aturan dan tabu yang mengikutinya selalu menarik untuk dijadikan bahan cerita film termasuk di genre horor seperti yang sukses dilakukan oleh Kevin Ko. Kita ulik kenapa film horor dari Asia selalu punya bumbu menakutkan untuk disaksikan ya. Bergabung bersama saya malam ini ada Kimo Stambul, sutradara Tanah Air. Mas Kimo, selamat malam. Halo. Selamat malam, halo. Mas Kimo, saya harus tanya dulu nih, udah nonton belum Incantation? Sudah. Udah nonton sudah ya? Dong, udah Nah, nonton dong. kalau udah nonton film ini kan kita tahu menjadi film populer, salah satu film terlaris sepanjang masa bahkan di Taiwan. Ngelihat film ini kemudian dari alurnya, dari kacamata seorang produser atau sutradara seperti apa sih? Ini ada subgenrenya dari film horor ya, yang namanya itu found footage gitu. Nah, mereka membuat konsep seperti itu supaya filmnya terasa lebih real gitu. Jadi menurut saya itu satu ide yang sudah lama banget. Yang film salah satu found footage yang lumayan terkenal, yang zaman dulu yang pertama kali judulnya Blair Witch Project. Itu mereka lah yang memulai subgenre ini menjadi sebuah fenomenal yang bisa membuat orang-orang merasa real sekali gitu dalam menikmati tontonan di bioskop ataupun di platform streaming gitu. Oke, kalau kita lihat kesuksesan film Incantation, film horor Asia, pada garis besarnya begitu ya, sebetulnya apa sih komponen atau mungkin syarat yang harus ada dalam sebuah film horor yang bikin kita tertarik untuk menonton? Apakah harus ada hantunya? Apakah scoringnya harus menakutkan atau narasinya harus seperti apa? Tidak beda ya kalau setelah kita jalankan membuat sebuah film horor gitu ya. Tergantung dari teritorinya juga. Misalnya gitu di Asia kebanyakan orang lebih percaya kepada ghost atau supranatural yang mempunyai yang ada entity-nya gitu, yang biasanya menyerang orang-orang yang tak bersalah gitu. Jadi punyai satu unsur supernatural ghost gitu. Nah, kalau di Amerika, sedangkan di Amerika lebih banyak yang takut terhadap horor terhadap pembunuhan gitu. Jadi itu adalah sesuatu yang menurut saya lumayan berbeda gitu antara kultur Eropa, Amerika dan juga Asia gitu tuh lumayan berbeda. Tapi yang lumayan bisa dapat captive audience yang lumayan luas ini adalah ghost supernatural gitu. Itu unsur yang menurut saya harus ada dan ya nggak harus ada sih, cuman unsur tersebut adalah satu unsur yang penting dalam sebuah genre film horor ya. Shock terapi juga ada gitu ya, pasti ada scoring yang ngagetin, gitu-gitu tuh wajib ada ya. Tapi jump scare perlu. Oke. Tapi kita tahu Mas Kimo kan juga sutradara film horor, banyak genre film horor yang diproduksi gitu. Salah satunya Ivana yang sekarang ongoing, tembus 1 juta penonton kita tahu. Sebetulnya secara proses produksi, pembedanya tuh apa sih dengan film-film dengan genre lain? Apa kesulitan membuat film horor? Sebenarnya sih secara proses hampir semua sama ya, karena dalam sebuah film horor ada genre lain gitu, ada genre drama, ada genre suspense-nya di situ, ada elemen-elemen tersebut. Namun yang bikin spesial adalah film horor itu yang memang membutuhkan specialty dalam hal timing ngagetinnya, terus juga ada unsur-unsur design sound yang bisa membuat bawa penonton ke satu titik di mana dia food dan segala macam. Jadi memang ada titik-titik tertentu di film horor yang ada di-apply di dalam pembuatan film drama gitu. Ada juga sih, ya salah satunya itu gitu, ada sesuatu hal yang technical banget gitu ya, kita harus bikin orang loncat atau apa gitu. Sedangkan di film action pun itu tetap ada juga sih, tapi di horor itu adalah sesuatu yang lo pasti akan
lakukan itu juga gitu. Oke, terakhir Mas Kimo saya harus tanya nih dari sejumlah film horor yang diproduksi di Asia termasuk Jepang, Thailand, Indonesia juga. Mana film horor yang menurut Mas Kimo seorang sutradara sangat menakutkan, terlihat real dari narasi dan juga gambarnya? Oh, sulit ya. Karena saya sebagai filmmaker kan lumayan banyak film horor gitu ya. Cuman yang jelas yang saya bisa bilang bahwa film horor Indonesia itu adalah salah satu yang disukai di region Asia gitu ya. Dan juga orang mereka pun gitu ya, atau Western audience itu juga sangat intrik juga dengan film dengan genre horor Asia gitu, karena Asia terkenal banget dengan mistisnya, jadi mereka sangat tertarik lah gitu. Walaupun kayaknya nggak relate gitu ya sama. Kalau ditanyain film horor favorit itu kayaknya susah banyak. Bisa kali mention beberapa mungkin dari luar dan juga dari Indonesia satu. Dread Out sih keren sih, Mas Kimo. Kenapa, gimana Mbak? Mungkin bisa mention beberapa dari luar dan juga dari Indonesia. Oh, kalau dari luar, banyak. Ada salah satu yang klasik aja kali ya. Yang klasik itu salah satunya The Shining gitu ya, lumayan favorit saya karena bisa membawa suasana dan juga kengerian psikologis gitu. Kalau dari Indonesia yang klasik-klasik sih kebanyakan saya suka film-filmnya Susana juga yang dulu gitu. Itu menurut saya cukup bikin traumatis juga gitu ya. Ikonik ya. Dan juga film-film Indonesia yang lain ya. Yes. Yang horor gitu ya, ada sih beberapa. Iya, tadi saya juga sempat mention Dread Out tuh keren secara cerita ya, karena dari game juga kan. Salut buat Mas Kimo dan juga good luck untuk Ivananya sampai dengan penayangan selanjutnya. Mas Kimo, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami malam ini di CNN Indonesia Connected. Terima kasih.